Materi yang saya bawakan adalah persepan. Kelihatannya seneng ya, Dek, namanya persepan, karena hasilnya, endingnya dapat duit langsung, ya. Beda dengan kalau prospek, ya. Kalau prospek belum tentu langsung dapat duit, ya. Tapi hasilnya besar kalau prospek. Pada dasarnya persepan ini manfaatnya apa? Closing besar, hasil maksimal, ya. Ada lagi? Solusi, mengurangi apa? Mengurangi protes, ya, mengurangi protes yang jelas ya. Karena dengan hasil yang maksimal, orang merasakan dia nggak akan protes, ya. Oke. Tujuan utama dari persepan adalah memberikan manfaat produk ke pemakai atau pasien lebih efektif dan maksimal, dan tujuannya untuk memperbaiki kesehatan. Saya akan setelkan sebuah video. Saya dibantu Mas Ayi habis tujuan, biar tahu pandangannya kalau persepan ditujukan ke beberapa pasien yang seperti apa, ya. Pasien ya, di sini. Ini operasi laparoskopik myomektomi, jadi pengambilan miom, ya. Terjadinya miom, terjadinya kista, ini orang tidak pernah merasakan sakit, ya. Tahu-tahu besar, atau namanya silent killer, ya. Nah, silent killer ini kalau sudah menjadi cancer, ngeri ya. Kalau di rumah sakit besar seperti Rumah Sakit Sarjito, pasien-pasien miom, pasien-pasien kista, pasien-pasien kanker itu setiap harinya ratusan orang, ya. Dan setiap keluhan dia beda-beda. Awalnya terjadinya miom beda-beda, ya. Ada yang karena suka makanan yang berpengawet, ada yang sudah kehidupannya makanannya sudah bagus, ya, tidak pernah jajan yang aneh-aneh. Ternyata dia dari lingkungan yang berpolusi, ya. Terus yang kedua karena virus. Nah, virus tapi tidak diketahui, ya. Ngeri ya. Untuk produknya masuk produk apa? SOD, ya. Mungkin cukup ya Mas. Oke. Nanti enggak malah pingsan, ya. Oke. Itu namanya sudah ke arah sakit kritis. Sakit kritis, ya, sakit kritis seperti miom, kista, kanker, jantung koroner itu butuh biaya banyak,
Tidak cukup puluhan juta, tapi ratusan juta. Oke, Bu, saya kan pakai BPJS. Baik, BPJS membantu saat di rumah sakit. Tapi di luar rumah sakit pengeluaran cukup banyak. Tidak sekali terapi itu sekali datang 1 juta 2 juta. Ya. Saya banyak sharing dengan beberapa orang yang menjalani terapi. Bu, saya dari Tulungagung. Bu, saya dari Jember. Bu, saya dari Merauke. Ya. Berapa banyak dia kos untuk perjalanannya? Terutama Merauke. Merauke itu dari Merauke ke Jogja, pesawatnya ada 1,5 juta satu orang. Belum dia bermukim di kos-kosan. Ya, karena pasien-pasien yang dikirim dari luar Jawa ke Sarjito itu tidak langsung dirawat inap, tidak, rawat jalan. Mungkin kalau ada kasus darurat cuma sementara diinfus berapa jam, setelah itu infus dilepas, suruh pulangnya ya di kos-kosan, besok kembali lagi, seperti itu. Kosnya mahal, Bu, bener. Jaminan kesehatan di rumah sakit sudah ditanggung BPJS, tapi untuk akomodasi lebih besar. Bersyukur kalau sehat ya. Ya, disyukuri. Terjadinya sakit kritis itu berawal dari yang awalnya cuma tanda gejala. Jadi Anda untuk persepan tidak hanya orang yang sakit kritis. Jadi orang yang masih sehat pun bisa Anda edukasi. Itulah pentingnya persepan, ya. Terutama persepan untuk yang mobilitasnya tinggi dengan resiko besar. Misal dia pekerja di sebuah kantor, dia harus berangkat pagi jam 7 ya. Terus pulang sampai rumah jam 6. Resikonya besar, padahal dia naik sepeda motor. Kira-kira perlu nggak dipersepi? Perlu ya. Seperti itu. Terus kalau yang sakit, kalau yang sakit persepannya lebih maksimal. Jangan sampai cuma dah 1 botol dipsi aja untuk tambah stamina. Nggak ngefek. Kalau sudah sakit cuma mencoba 1 botol dipsi atau berapa butir, nggak ngefek. Mungkin kalau untuk stamina bolehlah jual 1 botol, tapi kalau yang sudah sakit harapannya adalah persepan, ya. Jadi intinya dari persepan adalah supaya efektif, maksimal, juga perbaikan kesehatan. Konsep dasar persepan, ini harus ada konsepnya. Kita prospek ataupun persepan itu harus ada konsep dasar. Konsep dasar yang harus Anda pegang, ya. Konsep dasar yang pertama adalah memberikan penekanan kebutuhan dan manfaat produk Sunhope. Saat Anda datang, misalnya Anda sudah kenal dengan orang yang mau dikunjungi, dia tahu kalau dia sering vertigo, ya. Apa yang Anda harus lakukan? Penekanannya di mana? Ya, berarti Anda harus kupas tuntas tentang aliran darah, kekentalan darah. Kalau terjadi sumbatan pembuluh darah, efeknya seperti apa? Vertigo. Ya. Produknya yang ditonjolkan apa? Dipsi. Nah, kekentalan darah berawal dari mana sebelum menjadi kental dan sumbatan pembuluh darah? Dari pencernaan. Kenapa dari pencernaan? Ya, nek cara Jawa nih, cara bahasa awamnya, Bu, Pak, ya, Ibu sering vertigo, sering kesemutan, terus
terus kolesterolnya agak tinggi. Ini berawal saking lambung, Bu. Kok saking lambung tuh, Mbak? Pengaruhnya apa? Nah, lambung itu adalah mesin. Ibaratnya mesin yang mengolah, giling, ya. Kalau lambungnya tidak beres, Bu, niki mengke gilingane mboten remuk. Tahu remuk? Hancur ya. Hancur. Nah, nek tidak hancur otomatis tidak bisa terserap. Nah, niki pengaruhnya juga di enzim, Bu, bukan usus. Sebelum masuk ke jantung, ginjal itu masuk ke hati. Ya, setelah lambung, usus masuk ke hati. Atau hati dulu. Nah, di hati ini juga disaring racun, Bu. Betul enggak? Hati itu untuk detoksifikasi racun, ya, untuk menyimpan apa? Gula, ya. Kalau awal lambungnya bermasalah, mengolah karbohidrat, larinya gula darah naik. Kalau di lambung tidak bisa mengolah lemak, lemaknya tidak bisa hancur, tidak lumat, larinya apa, Bu? Kolesterol dan trigliserid. Terus kalau proteinnya juga tidak bisa pecah, ada sisa, jadinya apa? Asam urat. Itu dasar, itu konsep. Masuk? Masuk. Ya, itu konsep yang harus dipegang. Ya. Pasiennya ngotot, Bu, wah nek enzim probiotik niku awes mahal. Boleh enggak, Bu, kalau saya cuma dipsinya aja? Jawabnya bagaimana? Ini handling objection loh ya. Boleh, tapi hasilnya kurang maksimal. Ya. Kenapa kita butuh enzim? Ini harus konsep dasar yang harus Anda pegang. Enzim itu manfaatnya banyak sekali. Banyak mengandung asam amino, mineral, ya. Orang yang dehidrasi, bagus tidak pakai enzim? Bagus. Karena mengembalikan mineral. Kenapa orang hanya minum enzim aja fit? Metabolismenya bagus, mineralnya tercukupi, asam aminonya tercukupi, 14 vitamin juga tercukupi. Luar biasa ya. Rasanya enggak enak tapi luar biasa. Ya. Terus yang kedua, probiotik. Ya. Probiotik ini juga sangat penting. Ya. Itu dasar di usus. Ya. Kenapa kita butuh probiotik? Di tubuh kita itu ada bakteri baik 85%, 15% itu bakteri jahat. Ya. Bakteri baik itu banyak sekali macamnya. Kalau di Sanhub itu ada 6 jenis bakteri. Ada yang hafal? Bingung ya. Taunya Lactobacillus pokoknya, Bu. Ya. Ya, kalau Lactobacillus itu rata-rata di mulut ada, di vaginanya perempuan ada, ya. Kalau Bifidobacterium itu rata-rata di usus besar. Ya, ini sekedar informasi, siapa tahu Anda di prospek orangnya paling sangat pinter banget, ya. Ya, walaupun bukan dokter, dia sangat pinter karena suka belajar di Google, jadi lebih pinter. Anda juga harus lebih pinter, ya. Jadi pengetahuan produk itu harus hafal. Mbak, ini ada probiotik 6
6 jenis bakteri baik. Ini apa aja, Bu? Ada. Kemarin mitra saya, wah saya ke Tanggor Prospekan, ditanya probiotiknya jenisnya apa aja. Cuma diam aja. Saya tahunya Lactobacillus, Bu. Kalau yang lain aku nggak tahu. Ya. Bolehlah sekali-kali dilihat. Oh, iki Lactobacillus acidophilus itu manfaatnya apa? Oh, Bifidobacterium longum itu manfaatnya apa? Oh, Bifidobacterium infantis itu apa? Ya, itu luar biasa. Saya belajar probiotik itu 1 tahun, Bu. 1 tahun. Ya. Saat anak saya mengalami kanker prastadium. Saya belajar benar-benar, saya kejar probiotik sampai Jakarta saya belajar. Ya, ikut seminar-seminarnya yang probiotik saya ikut. Probiotik itu luar biasa, Bu. Kalau probiotik itu sudah nempel di dinding usus, ya, di dinding usus, manfaatnya luar biasa. 1, bisa untuk imunitas. Jadi akan membentuk imunomodulator. Jadi untuk kekebalan tubuh. Pernah memperhatikan anak usia di bawah 5 tahun? Kenapa sering diare? Kenapa sering muntah? Bakteri baiknya kurang. Selain itu, saat dia 0 bulan, ibunya kurang memberikan ASI. Karena ASI itu adalah makanan bakteri baik, jadi terbaik. Kenapa kolostrum bisa untuk menyembuhkan radang usus? Ya, karena itu juga makanannya bakteri baik. Jadi kalau orang tipes, ya peresepan tipes, probiotik dan power mix itu cepat karena memperbanyak bakteri baik, ya. Nah, itu dasar yang harus Anda pegang, enzim probiotik dasar. Jadi selain probiotik untuk meningkatkan imunomodulator, probiotik ini kalau sudah menempel di dinding usus, itu akan membentuk vitamin B kompleks. Dia akan membentuk asam folat sendiri. Selain itu juga akan membantu penyerapan si. Selain itu kalau untuk autis, meningkatkan atau mengaktifkan sinyal-sinyal neurotransmitter. Ya. Banyak kan kalau anak-anak yang ini pertumbuhan otaknya tidak maksimal, ada gangguan pertumbuhan kembang, biasanya pencernaannya bermasalah. Coba Anda mulai memperhatikan kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau anak yang gangguan otak itu rata-rata pencernaannya bermasalah. Jadi butuh probiotik. Contoh, anak autis, anak CMV, ya, anak sindrom Down, ya, sindrom Down itu juga ya, rata-rata seperti itu, pasti pencernaannya bermasalah. Anak-anak yang seperti itu persepannya apa, Bu? Probiotik, power mix, dipsi, spirulina. Dosisnya kita mengikuti usianya berapa tahun, ya. Pada dasarnya kalau balita probiotik 2x1 boleh, ya. Kalau mungkin bayi usia di bawah 1 tahun, kita lihat kadang-kadang anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang atau gangguan otak,
itu biasanya intoleransi laktosa. Jadi dicobakan dulu sedikit sepertiganya atau kalau sepertiga sudah kok nggak diare, nggak bintik-bintik merah, dinaikkan setengah saset jadi 1 saset. Seperti itu ya. Itu dasar ya. Dasar yang Anda harus pegang. Kalau produk-produk Sunhope berikutnya memang produk inti. Nah, ini dengan cara kalau Anda sudah penekanan memberikan solusi produk, terus yang kedua kita memberikan fakta. Pak Denny, minta maaf aku minta kursi. Suaranya banter tapi kakinya sih nggak betah. Oke. Nah, ini ada gambar cancer. Ini kanker darah. Rata-rata anak yang seperti ini adalah kanker darah. Ya, leukemia. Kanker darah rata-rata karena infeksi. Saya ketemu beberapa anak yang 6 bulan, yang 9 bulan, yang 1 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun itu habis kemo karena kanker darah. Awalnya dia pertama kali dia didiagnosa kanker darah, dia panas, awalnya sariawan, ya. Taunya ibunya sariawan, tapi yang kasus yang kedua ada anak usia 9 bulan, itu awalnya infeksi saluran kemih. Untuk pertama infeksi saluran kemih sembuh, terus kambuh lagi panas. Ternyata leukositnya naik jadi 330, ya. Jadi kalau kita ke balita, kita butuh share power mic ya. Anak-anak yang panas, Anda bisa edukasi untuk power mic untuk mencegah terjadinya kanker darah. Terlalu banyak Bu anak-anak yang kena kanker darah. Anak-anak yang kena kanker darah tidak karena makan bangsane makanan yang pengawet, tidak. Ya. Rata-rata kanker darah itu karena virus, tapi virusnya belum diketahui. Ya. Saya nangis Bu kalau ketemu lucu, gemuk, cantik ya, tapi rambutnya rontok ya. Ya sampai gundul. Terus saya sering berbagi informasi tentang power mic ya. Power mic itu bagus Bu. Apalagi itu memperbaiki dari sumsum tulang ya, karena kasus-kasus kanker darah itu adanya ketidakmampuan sumsum tulang untuk memproduksi darah. Oke. Nah, untuk menjadikan sakit kritis itu berawal dari tanda gejala sakit yang tidak diperhatikan. Maaf saya sambil duduk ya. Nah, sasaran peresepan. Tadi sudah saya bahas. Sasaran peresepan yang paling tepat ya, pasien sudah lama berobat di rumah sakit. Jadi sudah lama berobat di rumah sakit, dia tidak mengalami kesembuhan, terlalu banyak obat. Kita boleh sharingkan. Contoh ya, contoh peresepan, dia punya asam urat yang lama, dia punya diabetes ya. Bagaimana kita sharingnya? Ya, Bu, Ibu kalau di rumah sakit setiap bulan sekali Bu nebus obat 1 kresek. 1 kresek. Bu,
kira-kira kalau setiap hari ibu makan obat, kira-kira numpuk enggak? Ya pasti numpuk, Mbak. Nah, Bu, mau enggak tumpukan-tumpukan obat ini bersih dari tubuh ibu? Ya mau. Jangan langsung, Bu, pengen mantun mboten, Bu? Ya pengen, ya. Tapi kadang-kadang orang-orang pasien lama ada yang sudah istilahnya dokter minded, ya, dokter minded. Jadi kita masuknya juga halus, tanpa menyinggung perasaan. Baik Bu, Ibu tetap bisa konsultasi dokter, Ibu tetap bisa konsumsi obat-obatan dokter, ya. Nah, produk Sanhub ini adalah makanan atau nutrisi, tapi nilai plusnya bisa untuk membuang racun obat yang mengendap. Jadi memaksimalkan kesembuhan ibu. Bukan berarti kami menyarankan ibu berhenti minum obat dokter, ya. Tapi endingnya sebenarnya kita kata hatinya kowe mandeko, ya. Tapi kita halus. Saya yakin pasti akan diterima, ya. Nah, sampaikan tadi konsep tadi. Nah, konsep tadi tentang enzim probiotik itu disampaikan. Kalau orang diabetes itu biasanya metabolisme karbohidratnya yang bermasalah, ya. Terus kalau asam urat apa tadi? Protein. Kalau kolesterol berarti lemak, ya. Nanti kalau tak suruh menyebutkan 3 enzim yang ada di lambung, nanti tidak bingung. Pokoknya intinya itu. Nanti nek misalnya orangnya lebih pinter, Bu, ibu kan lebih pinter, nanti ibu Google aja ya. Ya seperti itu ya. Oke, terus yang kedua, pasien kanker, ya. Pasien kanker yang menjalani kemoterapi itu sangat butuh produk kita. Banyak pasien kanker yang gagal melanjutkan terapi karena drop, ya. Karena rata-rata pasien habis kemo itu efek sampingnya adalah mual muntah. Mual muntah, diare, pusing, HB pasti turun. Ya. Nah, untuk membantu kesembuhan pasien kanker itu butuh produk kita, produk Sanhub, ya. Sebelum dia menjalani kemo atau radioterapi, boleh kita resepkan secara maksimal. Tapi kalau setelah kemo, karena kondisi mual muntah, kita cukup bisa enzim probiotik, mega formula, SOD juga termasuk, ya. Itu untuk mempercepat pulih kondisinya adalah mega formula karena mengandung 120 macam gizi, cepat sekali, ya. Karena efek dari kemo itu biasanya pasien kemo kalau mandi itu nanti biasanya kulit bisa ngelupas. Biasanya kalau habis kemo disarankan tidak mandi, ya. Tidak hanya tubuh tapi lidah pun juga bisa kebakar, ya. Jadi kalau pasien kemoterapi itu ibarat tanaman itu kayak disiram air panas, ya. Disiram air panas layu, ya. Layu. Berarti dia untuk butuh hidup, untuk regenerasi sel butuh namanya disiram, butuh namanya dipupuk. Paling cepat adalah mega formula untuk mengembalikan sama enzim probiotik. Itu untuk apa? Minimalnya untuk pasien-pasien pendamping kemo dan radiasi. Ya. Banyak, Bu. Kita bisa edukasi dari SOD. Oke. Pasien perbaikan metabolisme. Kenapa pasien perbaikan metabolisme? Contohnya, yang mulai asam uratnya naik, kolesterolnya naik, ya,
gula darahnya naik, itu butuh diresepkan. Biasanya pasien-pasien yang gangguan metabolismenya tidak bagus, itu tidak cukup hanya satu produk, tapi harus diresepkan. Peresepan minimal, memang saya selalu kadang-kadang ada customer yang tidak mampu untuk peresepan full. Ya, kalau peresepan minimal tetap harus ada enzim probiotik walaupun hanya 3 hari. Terus 3 produk itu pasti masuk, Dipsi, SOD, Spirulina. Itu untuk minimalnya. Ya. Karena kondisi dengan gangguan pasien metabolisme, apalagi ada gula, ada TG, ada asam urat, kalau cuma diberikan Dipsi saja kurang maksimal. Ya. Nah, biasanya kalau diberikan 3 macam produk atau 4 macam produk, walaupun itu Dipsini sak botol, SOD-nya sak botol, Spirulinanya sak botol, enzim probiotik cuma 6 pasang, ya, itu sudah merasakan enak. Jadi nanti follow up-nya lebih mudah. Bu, udah ada perubahan ya? Iya Mbak, agak enak sih. Nah, Bu kalau mau tambah lagi peresepan maksimal, pasti closing ya. Kecuali yang finansialnya pas-pasan. Kadang-kadang finansial pas-pasan ada yang benar-benar sadar, ya Mbak, saya mau potongkan pohon jati saya dulu baru bisa ambil peresepan. Banyak Bu orang yang tidak punya uang cash, dia berusaha untuk sembuh karena sudah merasakan produknya, dia rela mencari uang untuk berobat. Ya, konsepnya 3 produk itu harus masuk. Dipsi, SOD, Spirulina, tambah enzim probiotik, berarti 4 ya, 5 ya, 5 produk. Kalau Dipsi, SOD, Spirulina kan seminggu. Saya targetnya gini, kalau pasien-pasien yang sudah sakit itu dosis peresepan minimal 2 kali 2, minimal 2 kali 2. Kalau untuk pencegahan cukup 2 kali 1. Jadi nggak usah bingung, pokoknya nek iki pasien sakit 2 kali 2, 2 kali 2. Nggak salah, tapi terasa Bu kalau 2 kali 2. Nah, jadi pas Anda di pasien tidak harus bingung, iki peresepannya berapa ya? Jadi dasarnya 2 kali 2. Kalau sudah wis tahu asam uratnya tinggi, gulanya tinggi, ya langsung 2 kali 2. Ya. Tapi kalau anak-anak 2 kali 1 boleh, 3 kali 1 boleh, ya. Anak-anak di atas 5 tahun, ya. Kalau anak-anak di atas 15 tahun bisa dikasih dosis dewasa. Ya, untuk SOD anak-anak konsultasi dulu ya. Kadang-kadang ada anak yang tidak tahan dengan SOD. Oke, berikutnya adalah pasien stroke ya. Pasien stroke ini adalah pasien kritis. Jadi pasien penyakit kritis. Nah, Ibu bisa edukasinya maksimal Bu. Apalagi pasien stroke-nya mengalami stroke itu baru awal. Baru pertama kali, itu lebih mudah untuk sembuh. Kita bisa bilang gini, Pak, Bapak kan sudah terjadi stroke nih, Bapak harus dituntaskan secara maksimal. Ya, karena gini Pak, kalau terjadi stroke ulangan, itu untuk sembuh agak susah, ya. Tapi butuh sembuh, tapi bisa waktunya panjang, bisa lebih dari 6 bulan. Kalau pasien stroke ringan 3 bulan sembuh, ya. Kalau stroke ringan 3 bulan
rata-rata ya, rata-rata 80% sembuh ya. Saya banyak menemukan kasus stroke ringan itu 1 bulan malah. 1 bulan sembuh dengan peresepan maksimal. Peresepan 1 bulan. Enzim probiotik Dipsy SOD Power Mix. Boleh tambah spirulina. Oke. Nah, sebelum kita ke peresepan, kita perlu namanya persiapan. Persiapannya ada starter kit, demo kit, ya, alat cek kesehatan, terus buku catatan perawatan, alat tulis, ya. Ada nggak distributor Sunhope yang di sini buku catatan perawatannya tidak ada? Yang penting closing. Tidak ada follow up kembali. Jangan seperti itu ya Bu. Padahal kalau follow up kembali, ya follow up kembali rata-rata terjadi closing. Ya, tadi Pak Z sudah menyinggung follow up itu tidak ada batasnya. Pelajarannya siapa? Pak Kamal ya. Follow up itu tidak ada batasnya. Terus yang berikutnya performance. Tadi sudah disinggung ya, antara penampilan, postur, gestur itu. Nek gestur kemarin saya sudah sampaikan di handling objection ya. Ya. Nah, ini contoh form peresepan. Minimal seperti ini. Ada nama, usia, alamat, tensi. Kalau ada laboratoriumnya juga kita tulis. Terus radiologi. Nah, ini persepannya di sini. Nanti untuk catatan perkembangan Anda follow up tinggal di baliknya. Atau kalau di tim Purworejo itu ada catatan perawatan, ya. Ada buku catatan perawatan, di awal itu ada nama identitas, terus catatan perawatan follow up-nya. Biasanya rata-rata kalau pakai buku itu kasus-kasus pasien stroke. Ya, pasien stroke, pasien diabetes, ya, pasien jantung, pasien kanker itu butuh buku catatan perawatan. Oke, ini ada contoh kasus ya. Tuan S usia 45 tahun mengalami nyeri dada hebat, kolesterol 350, asam urat 15. Ini berarti pasien apa tadi? Gangguan metabolis. Peresepannya bagaimana? Power Mix, Dipsy, SOD, ya, SOD boleh, spirulina boleh, ada dua-duanya boleh, ya. Terus yang kedua, anak usia 9 tahun, demam tinggi, suhu 39 derajat, trombosit 75, leukosit 150, terlihat di bibir muncul bercak putih. Probiotik, Power Mix, spirulina. Ya. Kenapa butuh spirulina? Ada tanda apa di sini? Kenapa butuh spirulina? Karena trombositnya 75.000. Trombosit normal 150. Ya, besok sedikit-sedikit minta form laborat ya, daftar normalnya darah ya. Ya kita sedikit-sedikit tahulah Bu, walaupun bukan orang medis, bukan orang kesehatan, sidik-sidik paham. Oh HB normal berapa? Terus tensi tekanan darah normal berapa? Ya, karena kita ketemunya pasien,
Loh Mbak, jenengan kok pinter banget nggih. Ya, ICP. Jadi butuh apa? Spirulina, karena trombositnya rendah. Kenapa butuh spirulina? Spirulina ada apanya? Tinggi protein, ya. Ada klorofilnya. Kenapa ada klorofilnya, Pak? Pada tidak tahun, pada wae klorofil Mbak ini. Mengandung vitamin B12, mengandung zat besi, meningkatkan asam folat itu, ya. Ibu hamil bagus. Kenapa butuh asam folat? Ibu hamil butuh asam, kata Mas Heri, ternyata ibu hamil bagus ya pakai spirulina. Bagus Mas. Kenapa butuh asam folat ibu hamil? Untuk pertumbuhan, untuk menghindari cacat otak, ya, cacat otak. Ada yang Bu Bidan di sini? Harusnya yang jual spirulina kenceng. Nanti saya habis pulang dari ICP berarti aku dodolan spirulina kenceng ya. Ya, ada cacat. Untuk menghindari cacat otak. Diberikan trimester keberapa? Pertama, ya. Selain itu, ini langsung nyenggung ibu hamil ya, karena Mas Heri penasaran. Karena istrinya siap mau hamil ya. Terus butuh apa? Kalau ibu hamil trimester pertama butuhnya apa? Ya, kalau ibu hamil yang sehat butuhnya pertama adalah Power Mix. Kenapa butuh Power Mix? Ya, karena ibu hamil janinnya itu tidak memiliki imunoglobulin, ya. Imunoglobulin terbentuk setelah trimester kedua, ya. Jadi ibu hamil dengan trimester pertama resiko terjadinya kena virus TORCH, tokso, rubella, CMV dan herpes, ya. Ya, kalau sudah seperti itu bagaimana Bu? Ini investasi. Jenengan bisa cerita, Bu, ini investasi buat janin ibu. Investasi 1000 hari, ya. Ibu kepengen toh putra putri ibu juga berkualitas. Seperti itu. Nah, ibu butuh Power Mix, Bu. Manfaatnya ini adalah meningkatkan kekebalan tubuh janin. Jadi kalau ada serangan virus wing masuk ke perut, dada langsung, ya. Apalagi kalau yang hiperemesis. Hiperemesis itu apa? Banyak muntah, mual muntah. Itu butuh apa? Enzim, ya. Rata-rata kalau hiperemesis itu kalau pakai primperan apa produk kimia ya, produk kimia itu sangat mengganggu janin ya. Jadi tidak, kalau dokter biasanya ngasihnya pertama kali kalau ibu mual itu vitamin B6 ya. Tapi kalau kepepet kebanjur muntah terus ya mau ndak mau tetap dikasih primperan ya. Saya punya anak yang saya waktu hamil hiperemesis berat. Ya, rezeki saya ya, saya dapat anak jadi secara gizinya kurang, mengalami gangguan tumbuh kembang. Tapi saya tidak berkecil
ngerti, saya bersyukur ketemu produk Sunhope, anak kedua saya sehat. Sekarang pinter dandan sudah. Cowok Pak. Ya, dia awalnya gangguan tumbuh kembang dengan virus toxoplasmosis. Jadi aku memang rodok kenceng ya nek sama ibu hamil, Bu, ibu harus pakai power mic. Ya, pengalaman saya kena virus toxo itu tidak diketahui. Tahu-tahu anak saya lahir dengan kelemahan otot di leher, ada kalsifikasi otak kanan. Jadi anak saya itu mulai terapi di Sarjito usia 5 bulan. Saya bawa ke Sarjito 5 bulan, ya. Di situ saya kombinasi dengan produk Sunhope. Jadi dipsinya masuk, power mic-nya masuk. Ya, sama probiotik saat itu. Alhamdulillah perkembangannya bagus. Terakhir dia kejang masuk rumah sakit usia 4 tahun. Setelah itu alhamdulillah sampai sekarang sehat. Mohon doanya tetap sehat. Terus untuk tumbuh kembangnya bagus seperti anak normal. Mungkin kalau distributor yang di Purworejo tahu ya, anak saya sekarang lincah ya, jago nek bengkel ya, kalau membetulkan ban itu. Terus jadi keterampilannya Mas Ali, Mbak. Nah, keterampilannya di atas anak usia anak saya. Jadi dia usia SD ya, SD itu sudah jago bikin gergaji. Jadi saya penasaran, anak saya sering main ke gudang itu ngapain. Ternyata dia ambil dinamo mobil yang sudah dibuang. Buat apa, Dik? Nambah-nambahi reget, aku bilang gitu. Biar aja, Mi, aku butuh ini. Sama bapaknya dia mintanya apa? Solder. Pak, tombaski alat yang untuk iku lho nyambung ke kabel. Solder, dia minta sendiri sama tenol. Awalnya solder sama tenol bapaknya yang nyambungkan karena dia belum berani. Sekarang pegang solder sendiri, mau bikin kipas, mau bikin gergaji, mau terus dia eksperimen memperbaiki sepeda. Itu anak saya yang secara akademisnya memang kurang, tapi secara motoriknya di atas anak usianya. Saya tak syukuri produk Sunhope benar-benar luar biasa membantu kesehatan anak saya. Ya, oke, kita lanjut ya. Yang ini tadi yang kedua ya. Kenapa butuh spirulina? Karena untuk meningkatkan trombosit ya. Saya pernah waktu di rumah sakit RSBS ya, RSBS Budi Sehat Purworejo, ada pasien demam berdarah. Itu sudah trombositnya 26.000. Pasiennya sudah pucat, sudah tidak untuk ngangkat tangan aja sudah lemes, sampai sudah gangguan lupa. Padahal sudah dikasih kapsul ekstra biji jambu ya sama dokternya di RSBS. Saya memang nyeletuk, Pak, ini pasien yang seperti ini mau dibiarkan, Pak? Kalau ada kematian di rumah sakit ini, yang jelek siapa, Pak? Rumah sakit atau Bapak sendiri? Ya rumah sakit, Mbak, nanti enggak jadi akreditasi. Baik, Pak, sekarang Bapak harus lakukan ini. Akhirnya ya sudah, Mbak Ruruh, nanti lewat apotek ya. Akhirnya diresepi spirulina. Jadi jangan kaget kalau nanti ada kaplet ijo-ijo tanpa label, itu dari Sunhope di RSBS Purworejo ya. Ternyata setelah konsumsi spirulina siang, sore, pagi itu sudah naik menjadi 52.000. Rata-rata naik 50% di hari berikutnya. Dan akhirnya hari yang ketiga atau keempat, akhirnya dokter dari RSBS itu memperbolehkan pulang asal obat spirulinanya dibawa pulang, diteruskan di rumah.
Itu. Jadi di sana yo larisnya spirulina. Ya. Kalau dipsinya diminum bu dokternya sendiri. Ya. Oke, berikutnya ya. Terus Nyonya Rina usia 39 tahun, tinggi badan 155 cm, berat badan 40 kilo, kadang batuk-batuk, malam keringat dingin. Kira-kira sakit apa? Ya, bisa TBC, bisa bronkitis, bisa asma, pneumonia. Yes, pokoknya intinya pernapasan. Pokoknya ono keluhan batuk, keringet dingin, bobotnya turun. Nah, ini pernapasan sama perbaikan gizi. Nek pernafasan produknya apa? Enzim, probiotik, dipsi, spirulina, power mix. Kenapa butuh spirulina? Buru kok spirulina terus tuh yang dibahas ya. Spirulina, kenapa butuh spirulina? Apa? Ya, benar Mbak Eni. Ada lagi? Ya. Spirulina ini full gizi. Jadi bisa untuk perbaikan kondisi. Ya. Terus mengeluarkan dahak yang lengket. Dosisnya pertama kali 2 kali 2. Rata-rata 3 hari dahaknya pasti keluar banyak. Ya. Terus ketemu orang batuk darah. Bu, saya itu sudah 2 tahun berobat di dokter spesialis dalam. Saya batuknya kalau malam itu ngikil, nyeri dada, nyeri. Jadi nek batuk nyeri, saya nggak bisa tidur. Peresepannya sama Bu, enzim, probiotik, dipsi, spirulina, power mix. Pokoknya intinya kalau batuk ada batuknya spirulina. Ya. TBC. Kenapa TBC butuh produknya Sunhope? Untuk ekstra nutrisi, bagus. Yang kedua, kekebalan tubuh, betul. Yang ketiga, pengenceran dahaknya. Apalagi? Yang terpenting adalah memperbaiki organ paru-paru. Orang TBC itu rata-rata paru-parunya itu berparut. Ya, berparut. Namanya radang. Radang apapun. Radang apapun itu organnya mengalami lecet. Tahu lecet? Lecet berarti rusak ya. Ya, jadi perbaikannya butuh power mix, spirulina. Ya. Terus kira-kira obat yang 6 bulan diminum tidak? Ya, obat 6 bulan tetap diminum untuk membunuh Mycobacterium tuberculosa. Jadi yang membunuh bakteri TBC. Tapi kalau obat yang 6 bulan itu tidak mampu untuk memperbaiki dinding paru. Karena tubuh kita itu sebenarnya kimia, ya. Kimia. Coba daging Anda diiris ditaruh. Berapa hari pasti busuk ya? Atau daging ayam, nggak usah di kulkas, nggak simpen di kulkas. Taruh aja, busuk. Ya. Jadi butuhnya makanan, bukan kimia. Oke. Terus berikutnya, anak usia 5 tahun, demam tinggi, perut buncit, kulit seluruh tampak kuning, nafsu makan turun.
Hmm. Kenapa butuh power milk? Alasannya? Ini untuk tambah ilmu Anda ya. Kalau pasien anak dengan kuning ya, kulit kuning, berarti dia peningkatan hiperbilirubin. Dia butuh power milk. Kenapa butuh power milk? Karena power milk ini bisa mengikat bilirubin indireknya turun. Ya. Bilirubin indireknya turun. Bilirubin indireknya turun. Ya. Butuh power milk. Perut buncit. Hati-hati ya, anak-anak dengan perut buncit ini biasanya limpa, ada pembengkakan limpa. Kira-kira butuh apa? Butuh enzim. Anak perlu enzim? Perlu. Orang yang mengalami sakit, anak boleh kasih enzim. Ya. Dosisnya kasih setengah aja enggak apa-apa. Setengah saset pagi, setengah saset sore. Yang penting masuk, ya. Karena namanya organ limpa, organ cancer, hati ya. Itu sangat apa ya? Jaringan yang sangat soft, sangat lunak, ya. Terus berikutnya Nyonya Ana usia 25 tahun, malam sesak nafas, keringat dingin, batuk. Ini sama ya. Enzim probiotik spirulina power milk. Nah, ini ada produk yang tidak saya singgung. Produk apa? Mega Slimming Formula, Herbal Essence, kopi ya. Sekarang untuk Slimming Formula ya. Kalau ada kasus Slimming Formula pasien trigliserid, boleh kok diresepi Slimming Formula, tapi tetap didahului enzim probiotik. Itu hasilnya lebih cepat. Jadi kalau ada pasien trigliserid di atas 350, misalnya 300 ya, itu diresepi enzim probiotik Dipsy Slimming Formula. Hasilnya cepat, 5 hari itu sudah turun normal. Iya. Enzim probiotik Dipsy Slimming Formula. Terus kasus nyeri sendi. Nyeri sendi karena oli, itu juga butuh namanya Slimming Formula. Kandungan Slimming Formula apa? Kenapa kok butuh untuk nyeri sendi? Mengandung glukosamin kondroitin. Saya pernah menemukan produk di luar Sunhope ya, di produk lain ya. Iklannya bukan Slimming Formula atau Citosan ya, glukosamin kondroitin. Bahasan saya lihat isinya, keren gitu, glukosamin kondroitin. Ini biasanya pesaingnya Viostin, DS atau yang lainnya, atau Fitbon atau apa ya. Yuk terus tak lihat ternyata isinya Citosan. Wah, boleh pakai Dipsy 2x1, 3x1 nek untuk nyeri sendi ya. Kalau Slimming Formulanya nek untuk nyeri sendi 2x1 enggak apa-apa. Tapi tetap pakai enzim probiotik. Takutnya ada yang punya mah ya, karena Slimming Formula kandungan kalsiumnya cukup tinggi. Glukosamin kondroitin.
Ya. Terus apa lagi? Sigmek. Kalau Sigmek, kopi Sigmek rata-rata untuk stamina ya. Kalau untuk pengobatan susah, jarang ya. Saya belum nganu. Cuma hanya spekulasi ya. Kalau untuk head tidak teratur, kalau yang tidak bukan tensi tinggi bisa konsumsi Sigmek ya. Karena itu untuk menyeimbangkan hormon. Rata-rata kalau minum Sigmek, rata-rata itu haidnya lancar. Tekanan darahnya asal TD-nya normal, aman ya. Karena namanya tetap kopi ya. Kopi itu komposisinya kalau Sigmek itu 0,25%. Walaupun 0,25%, tetap kita hati-hati ya. Terus Herbal Asian ya. Walaupun produknya masih dalam perjalanan ya, lagi di lampu merah ya, tapi masih berharap menunggu untuk datang sampai ya. Herbal Essence ini produk luar biasa ya. Isinya ada 6 herbal alami ya. Manfaatnya banyak sekali untuk panas dalam, terus untuk diabetes, untuk sembelit, susah tidur, masuk anginen ya. Terus sariawan, saya pernah ada sariawan di tenggorokan tuh banyak sekali. Kebetulan dia sudah periksa dokter 3 kali. Katanya, Bu, saya itu sudah periksa dokter 3 kali, ini sampai 3 kresek katanya. Terus ya sudah, sekarang tak kasih Herbal Essence wae yo, karena dia orang nggak mampu. Bu lah Herbal Essence pinten 30.000 telu wae. Oh ya Bu, ternyata pasiennya nggak balik. Saya deg-degan, mari pura pasiennya tak kasih Herbal Essence. Tapi ternyata 5 hari dia datang. Loh, udah sehat? Sudah Bu, aku minum sekali, besok pagi sudah sehat. Ya sudah, alhamdulillah kalau begitu. Jadi 3 saset tok, gak beli lagi katanya. Enggak apa-apa. Terus ada kasus, dia sudah ke dokter spesialis kulit, dia sudah habis 1,5 juta, badannya gatel-gatel. Mbak, saya itu gatel-gatel seluruh tubuh, saya pakai apa kok nggak sembuh-sembuh? Tak suruh minum Herbal Essence. Udah minum Herbal Essence Mbak, nanti saya juga belum pernah testimoni sendiri ya. Nanti tehnya jangan dibuang, direbus lagi untuk mandi. Sembuh pasiennya 3 hari. Sampai dia SMS sendiri, Bu, luar biasa teh olongnya. Luar biasa bagaimana? Saya langsung gatel-gatelnya hilang. Cuma 135.000 ya. Untuk nggak tahu itu gatelnya karena apa ya. Wong dikasih salep sama obatnya, saya lupa ya. Pokoknya obat gatel ya. Ada obat jamurnya juga sih. Tak lihat kok itu mak sembuh pakai Herbal Essence, nggak sampai 1 box. Katanya, loh Bu, itu sisanya banyak, diteruskan aja Bu, nanti kan hasilnya bagus. Itu juga menghaluskan kulit. Kenapa menghaluskan kulit? Ada apanya? Ada apanya? Betul ada olong-tinya Pak, tapi yang pas apa? Ada antioksidan flavonoid. Tanya Pak Denny deh, hafal deh kalau antioksidan flavonoid. Keren. Wah, besok buat nama anak saya ya ada flavonoid. Ya, bagus ya. Terus produk apa lagi yang belum saya singgung?
titik O. Ya. Titik O, ini titik O-nya juga lagi berhenti di lampu merah lagi ya. Saya berharap untuk segera sampai. Titik O ini adalah tea tree oil. Ini dari daun tea tree. Ya. Tea tree ini selain di Sunhope itu juga ada. Tapi kualitasnya tetap bagus yang di Sunhope. Ya. Saya sering mencoba-coba produk lain ya, cuma ngetes kualitasnya, tapi tetap hati tidak bisa berpaling, tetap di TTO Sunhope. TTO Sunhope ini sangat bermanfaat Bu, ya untuk luka diabetes, luka dikubitus, keputihan. Paling sergap ini Mas Heri kalau ngobati keputihan langsung TTO karena istrinya bidan. Ya, jangan salah. Langsung TTO. Ya, untuk keputihan bisa ya keputihan. Terus apa lagi? Jerawat. Nah, ini yang suka jerawatan biasanya hobi beli TTO. Terus yang rangen. Rangen itu juga bisa. Eksim. Apalagi? Gudeg itu apa ya? Gudeg. Kudis, ya. Terus apa lagi? Perawatan rambut. Toning, ya. Pernah ada distributor Purworejo itu pernah rambutnya agak botak. Jadi rambutnya meling-meling ya karena sakit meling-meling dah botak. Untuk kemungkinan untuk tumbuh itu susah. Ternyata dia telaten pakai TTO-nya. Ternyata tumbuh, Bu. Jadi buat testimoni, setelah testimoni produknya berhenti di lampu merah. Jadi stop. Nih lagi nunggu TTO lagi. Ya. Hah? Ya, diganti Mega Formula karena katanya lebih murah meriah TTO-nya. Dibikin banyak. Ya. Terus apalagi? Mega Formula. Nah, ini apalagi mau puasa. Kita bisa sharing Mega Formula. Kita sharingnya ke orang sehat ya. Mega Formula, ke orang sakit juga perlu. Tapi ini gampang banget. Mega Formula apalagi mau menjelang Ramadan, yang puasa ataupun yang butuh stamina ya. Nah, yang terdekat yang muslim besok mau puasa butuh namanya Mega Formula. Mega Formula itu mengandung 120 macam gizi. Jadi full gizi. Belum tentu kita kalau sehari makan 120 macam gizi. 2 atau 3 gizi aja was alhamdulillah. Kadang-kadang cuma ke Pak B. Ya. Seperti itu. Nah, selain untuk stamina atau full gizi, Mega Formula ini mengandung metionin untuk menghilangkan lemak pada hati. Terus ada lagi anemia. Terus untuk apa ya, menjaga supaya sel sperma dan sel ovum tidak rusak ya. Mega Formula jadi bagus untuk kesuburan. Nanti kalau ditanya Mega Formula itu misalnya untuk yang keturunan, ini ibu sama bapak butuh Mega Formula untuk menjaga supaya sperma dan sel ovumnya tidak rusak. Sehingga sel sperma dan sel ovum bagus, baik, katanya mateng ya, siap dibuahi. Jadi hasil bakal janinnya akan bagus atau tidak BO. BO itu tidak jadi ya. Bagus seperti itu. Ya, apalagi yang belum? Nah, Mega Formula ini juga bagus untuk yang habis
opname, ya, opnam. Kalau habis operasi juga bagus. Biasanya untuk condong-condong yang HB rendah seperti itu ya. Terus tambah power mic Pak kalau operasi. Ya. Kalau operasi Mega Formula sama power mix. Ya. Terus apa lagi? Pasien kanker, ya tadi sudah saya singgung, biasanya pasien kanker habis kemo butuh perbaikan gizi. Rata-rata kalau orang yang menjalani kemo itu tidak hanya sel kankernya tapi sel hidupnya juga mati. Kadang-kadang dokternya sok kadang-kadang medeni sama pasiennya. Bu, ibu harus makan. Kalau enggak makan, ibu kalah sama kemonya. Ya. Langsung terang-terangan dokternya seperti itu. Ibu kalah dengan kemonya. Lah iyalah kalau pasien di kemo enggak makan pasti ngedrop. Ya. Mual, muntah, diare itu pasti. Ya, butuh namanya Mega Formula. Oke. Program berat badan. Rata-rata kita lihat ya program berat badan. Kadang-kadang berat badan ini turun, kita cari tahu Pak. Berat badannya turun itu karena sakit atau memang dia jarang makan, ya, atau memang mau diet. Oh, mau diet, maksudnya menaikkan obesitas, ya, obesitas. Itu bisa pakai enzim probiotik, slimming formula, sama herbal essence. Ya. Kenapa butuh itu semua? Kalau slimming formula itu adalah mengikat lemak keluar dari tubuh. Sedangkan slimming herbal essence itu adalah untuk detoksifikasi usus, jadi dibersihkan lemak-lemaknya. Nah, tetapi tetap dikurangi karbohidrat, ya. Jadi tetap banyak sayur dan buah. Lamanya tergantung berat badannya seberapa, ya. Tapi saya coba sendiri, saya sempat lingkar badan saya turun 6 cm, ya. Kelihatannya agak gemuk. Gimana? Itu sekitar 3 bulanan saya. Karena saya memang tidak mantang makan, cuma mengendalikan kurangi nasi. Nasinya paling sak centong kayak gitu. Centong kayu. Ya. Terus bisa sarankan gini, biasanya rata-rata naik badan besar, big size itu makannya banyak, ya, sering lapar. Otomatis badan besar mesti lambungnya juga gede, nggak mungkin lambungnya kecil. Gimana? Oh, fitness. Sebentar, aku tak jawab yang besar dulu ya, nanti tak jawab jenengan. Karena kalau gemuk itu rata-rata lambungnya lebih besar, ya, lebih besar. Jadi pasti laparnya sering. Saran saya tetap sayuran dan buah lebih banyak. Terus ikan, hindari daging. Karena walaupun daging sudah dipisah tetap ada lemaknya. Itu ikan boleh, semua ikan boleh. Cenderung ke vegetarian. Saya yakin bagus. Salad.
Ya, asal nggak usah pakai mayones, Mas. Terus tadi apa Mbak? Untuk pembentukan massa otot. Nah, pembentukan massa otot ini dibutuhkan tinggi protein. Ya. Kelihatan Bu, kalau massa ototnya tidak kencang, jadi ngelambir ya. Kadang ada penurunan berat badan tidak disertai, tidak memperhatikan protein karena takut gemuk. Salah. Butuh protein ya. Produk kita yang proteinnya tinggi apa? Spirulina dan Power Mix. Power Mix itu untuk meningkatkan massa otot cepat. Iya. Tidak bikin gemuk. Power Mix kenapa tidak bikin gemuk? Tidak ada lemak. Kadang-kadang kita, Bu, kalau minum susu itu saya mesti mual. Bagaimana menjelaskan? Sebentar, ada yang nyeletuk nih susu apa? Susu ibu ya Pak? Ya, susu ibu tidak bikin mual. Karena apa? Kolostrum. Ya, ASI pertama itu nggak bikin mual. Ya, jadi Power Mix ini kan kolostrum. Aku sudah jadi ketawa itu, membayangkan yang tidak-tidak. Nah, kolostrum ini tidak ada lemak. Jadi kalau masuk ke lambung terserap 2 menit. Tidak bikin mual, ya. Oh, bikin ketagihan. Itu kalau susu ibu. Nah, yuk melek toh. Kalau dengar susu ibu yuk terus melek, ya. Oh sama ibunya. Oke, Power Mix itu untuk menambah massa otot, ya. Karena kandungan proteinnya tinggi. Orang diet tanpa adanya protein pasti berkeriput. Jadi turunnya tidak sekel. Apa maksudnya gimana? Tidak padat, ya. Ya. Tetap nek turun berat badan tetap yo padet singset. Nah, itu yang diharapkan ya padet ya singset. Oh, rapat. Nah, saya pengen bikin PR ya. PR-nya ditulis. PR-nya ditulis. Boleh testimoni. Terus saya kepengen Anda mencari artikel tentang probiotik ya. Artikel probiotik, setiap jenis bakteri itu dijabarkan manfaatnya apa. Itu PR pertama. Probiotik. Setiap jenis bakteri yang ada di probiotik Sunhope dijabarkan, ya. Sebisa Anda, selengkapnya, ya, tentang probiotik ya. Terus yang kedua, Spirulina plus. PR-nya Spirulina plus. Anda jabarkan masing-masing komposisi dari spirulina. Spirulina itu apa? Manfaatnya apa? Terus chlorella apa? Terus wheatgrass apa? Barley green apa? Ya. Itu ada sendiri-sendiri. Anda bisa Google ya. Untuk mencari referensi ini adalah Google. Biar Anda juga belajar. Nek orang ini nggak belajar toh? Kok tahu? Tahu. Terus yang ketiga. Banyak ya.
Enggak, ini PR bertahap. Jadi minggu besok probiotik kelar. Terus minggu berikutnya spirulina. Terus megaformula. Ya. Per pertemuan probiotik tidak bisa probiotik sama spirulina. Terus pertemuan berikutnya megaformula. Bentar, saya cari yang komposisinya banyak. Megaformula sama Herbal Asian. Ya. Suruh belajar. Ini harus dipaksa belajar. Ya, karena banyak yang tidak bisa ada yang jago closing banyak, ada yang closingnya sedikit-sedikit. Ada apa? Ya, karena produk knowledge ini juga butuh ditambahkan. Ya, jadi nanti PR-nya spirulina terdiri dari 4 superfood. Spirulina artinya apa? Chlorella artinya apa? Kenapa? Manfaatnya apa? Chlorella kan ada Chlorella growth factor, manfaatnya apa? Terus wheatgrass. Wheatgrass ini adalah rumput gandum, Pak. Rumput gandum ini mengandung apa? Mengandung vitamin apa? Ya. Terus barley green itu apa? Ya. Manfaatnya apa? Sebenarnya ini saya kembalikan untuk Anda tambah pinter. Ya. Ya, paling bagus diketik ya. Ya, diketik itu mau di email boleh, nanti email saya banyak sekali. Diketik terus itu nanti bisa dijilid, itu nanti buat apa belajar Anda sebenarnya. Tapi boleh kok nek mau berbaik hati. Nanti mentornya dikasih. Jadi di copy. Ya. Ya. Mentornya minta ya. Minta berarti di copy. Jenengan ngetiknya sekali, tapi ngopinya 2 kali. Ya. Ini untuk nambah pengetahuan Anda. Ya. Ada pertanyaan lagi? Untuk stroke. Tadi kok enggak masuk ya, Pak? Nah, jembatan keledai ini hanya untuk membantu Anda. Di sini ada jembatan keledai, bukan kedelai ya, keledai. Keledai itu untuk mempermudah Anda untuk mengingat. Unek dipsi hubungannya ke pembuluh darah. Terus untuk enzim, untuk perbaikan pada lambung. Untuk probiotik itu usus ya. Terus SOD untuk pembengkakan atau benjolan. Rata-rata ke situ ya. Terus kalau spirulina, kenapa saya tulis pernafasan? Condongnya justru di pernafasan, tapi spirulina ini multi. Jadi tidak hanya di pernafasan tapi perbaikan kondisi tubuh. Terus power mix. Megaformula ke arah stamina. Jadi full gizi, orang kurang gizi megaformula. HB rendah berarti kurang gizi, ya. Ini masuknya ke megaformula. Terus orang sakit kurang gizi. Orang sakit itu kurang gizi. Ya.
Kalau gizinya full pasti sehat, ya. Power Mic rata-rata untuk daya tahan tubuh. Jadi kita ingat, oh Power Mic untuk daya tahan tubuh. Nek daya tahan tubuh ini hubungannya dengan virus, jamur, bakteri, ya. Virus, jamur, bakteri, atau kasus pasien radang. Mau radang otak, radang paru, radang usus, radang lambung, pokoknya radang. Radang itu apa? Radang itu rusak, infeksi, ya, luka, lecetnya nang jero, radang, ya. Terus slimming formula, penurunan lemak. Penurunan lemak itu tidak hanya lemak tubuh, lemak darah juga. Terus herbal action. Kenapa saya condong ke detox? Ya, ini pembersihan, ngersii. Jadi yang dibersihkan tidak hanya usus, tapi diperlemakan hati kita juga bersih. Herbal action, ya. Ini jembatan keledai. Ini untuk memudahkan. Misal jenengan punya mitra baru, tim baru, kita sampaikan aja, Mbak, pokoknya nek kowe eling produk Sunhope, ya ini ada jembatan keledainya. Kalau mitra baru, kalau suruh hafal starter kit nggak bisa, susah. Jadi ada jembatan keledainya ini untuk memudahkan, untuk menggampangkan. Terus jangan lupa diajari demo, ya, coblos dipsi. Banyak mitra kita nggak diajari, lupa karena sudah nggak usah demo aja closing, ya, karena manfaat produk. Tapi ada mitra yang kadang-kadang belum paham, ya. Kadang-kadang ada pemakai atau konsumen setelah melihat demo dia tertarik, ya, karena orang yang tidak didemokan kadang-kadang ora dong, Mbak Nana kayak ngomong apa toh, aku kok ora paham, cepet meneh sing ngomong, ya. Nah setelah didemokan dia lihat, oh dipsi kae jebulane iso nglarutke lemak. Ya dia nyantelnya cuma itu. Yang diomongan Mbak Nana enggak tahu. Mau Mbak Nana ngomong apa yo? Pokoknya intinya baru, oh ternyata dipsi bisa untuk melarutkan lemak. Kan ada orang yang lihat baru paham, ya. Jadi kalau kemana-mana ojo eman-eman. Dipsi 1 untuk demo, ya. Ya apalagi melakukan home meeting, ora demo, mereka enggak tertarik, enggak taunya, apalagi kita home meetingnya yang mendengarkan wis karo ngantuk-ngantuk, ya. Nek sedang ngantuk-ngantuk kan enggak ada yang enggak ada yang tertarik, enggak ada yang nyantel. Begitu lihat demo, dia lihat, oh ternyata produk Sunhope bagus sekali untuk melarutkan lemak. Seperti itu, ya. Itu depannya enggak masuk. Herbal rendah. Herbal Essence itu untuk darah rendah. Untuk darah rendah kalau sesekali boleh, tapi nek terus-terusan memang ada produk yang menurunkan tensi. Nanti dicari ya, PR-nya kan ada. Nanti entah di semen kasai, entah di mulberry leaf, entah di lotus leaf, ya. Itu nanti ada manfaatnya. Sing untuk panas dalam apa? Ada. Ternyata nanti jenengan, oh ternyata nggo batuk wae iso ya Herbal Essence. Ya, taunya kan Herbal Essence nggo turun berat badan. Ternyata Herbal Essence nggo batuk aja bisa.
Untuk radang tenggorokan juga bisa. Batuknya orang kurus, kasih Power Mix Pak, kasih spirulina ya. Jadi nek misalnya Pak pasiennya batuk gemuk, dikasih herbal essence sekalian untuk nganu toh pelangsingan. Ya itulah uniknya produk Sunhope, luar biasa. Katanya Mbak Eni itu kalau produk Sunhope itu ajaib, celing katanya ya. Seperti itu. Oke, ini contoh peresepan 1 bulan. Kalau Anda meresepi 1 bulan dengan pasien stroke, enzim 2x1, probiotik 3x1, terus dipsi 2x2, SOD 2x2, Power Mix 2x1 sendok makan. Ya. Sing enzim probiotiknya sak box, probiotiknya sak box, dipsine 4 botol, SOD-nya 4 botol, Power Mix-nya 2 dus, 10 saset. Ya, totalnya 5.120.000. Bu, ini totalnya 5.120.000. Waduh, Mbak, mahal. Saya tidak siap. Baik, Bu. Bagaimana jawabannya kalau tidak siap? Ya, baik Bu, ini saya gambarkan untuk peresepan 1 bulan. Jadi Ibu, supaya Ibu segera ditangani, karena Ibu tahu toh Bu, sekarang sakit Ibu adalah stroke. Stroke itu bukan penyakit yang sehari 2 hari sembuh. Butuh waktu lama Bu kalau di luar sana. Ya, pengobatannya sampai bulanan. Nah, Ibu mengkonsumsi produk Sunhope, terjadi perbaikan cepat ya. Harga segini tidak mahal. Ya. Baik Bu, kalau Ibu ada dana peresepan 15 hari, baik Bu, saya bantu. Jadi diresepkan 15 hari dulu. Nanti kalau sebelum 15 hari Bu, Ibu harus tetap melanjutkan terapi yang 15 hari. Nah, nek seperti ini dapatnya berapa? Keuntungannya 1.725.000. Saya ngepek tak tulis di gini kecil. 1.725.000 bisa untuk nabung 2 minggu. Nah, berarti 2 minggu ngresepi pasien 1. Liyane nggo prospek. Pasien 1 bingung ki aku golek nanti ya pasien stroke. Banyak ya. Pak Agus saja semangat banyak. Ya. Gimana Mbak? Cuci darah. Oke, saya akan sharing untuk cuci darah. Nek cuci darah itu sudah mengalami kerusakan pada ginjal ya. Cuci darah kalau produk Sunhope ini untuk membantu pendampingan. Ya, tidak semua produk Sunhope menyatakan pokoknya nganggo produk Sunhope mari kabeh penyakite. Ya, tidak selalu ya. Ada penyakit-penyakit yang untuk pendampingan. Kalau grade-nya sudah 4, cuci darahnya seminggu 2 kali, itu untuk membantu. Karena rata-rata dengan cuci darah 1, kondisinya HB pasti turun. Yang kedua, mual, muntah. Pasien cuci darah itu butuh enzim probiotik karena butuh asam amino, butuh mineral, itu butuh enzim probiotik. Terus
kalau HB ya. Kadang-kadang kalau gagal ginjal itu rata-rata tensinya tinggi ya, rata-rata, tapi ada yang tidak. Tapi kemarin saya juga pede ngeresepi pasien gagal ginjal yang di Temanggung ya. Dia HB-nya selalu rendah 7, ya tetap tak kasih mega formula ya. Tensinya 170 180. Tapi saya tenang Bu, karena di situ ada obat kimia penurun tensi. Mau dikasih mega formula, tidak dikasih mega formula juga salah, nggak dikasih juga salah. Mending tak kasih mega formula. Karena gini, pasien saya yang di Temanggung itu kan gagal ginjal. Bu, saya itu setiap hari konsumsi hati sapi, ya. Tapi lama kelamaan, leher saya cengeng, terus tangan saya kebas. Ya, ternyata trigliseridnya juga ikut tinggi. Akhirnya saya tawari mega formula, Bu, ini mega formula, ada ekstra hati sapinya, tapi aman untuk trigliserid ibu. Selain itu menjaga liver ibu ya, karena namanya cuci darah kan obat-obatan juga banyak ya yang masuk. Ini juga untuk membantu fungsi hatinya ibu bagus. Beli deh mega formula, sangat membantu sekali. Jadi konsumsinya 2x1. Akhirnya teman-temannya yang sama-sama cuci darah sepik-sepik. Pak rasa tuku hati sapi marak ketegene dhuwur ki bae. Mega formula. Jadi dia konsumsi 1 soft gel pagi dan sore. Menjelang setelah cuci darah dia konsumsi itu. Nah, untuk dia nggak mual muntah, enzim probiotik tetap dikonsumsi. Itu untuk cuci darah. Dosisnya karena sebenarnya ya kalau gagal ginjal ini karena ginjal sudah tidak bisa menyaring ya. Kalau kelebihan obat-obatan kimia terutama tidak mampu. Nah, produk kita ini adalah nutrisi. Mau dikasih enzim probiotik 2x1 sebenarnya tidak apa-apa. Seperti dia makan. Kan orang cuci darah juga makan. Tapi memang air minumnya dibatasi, ya. Tapi nek maem tetap makan karena juga otaknya butuh nutrisi. Nanti sudah gagal ginjal, otaknya kurang nutrisi, drop on katanya. Ya. Oke, apalagi masih ada 10 menit. Diabetes, bentar Pak, diabetes ya. Diabetes mellitus ini adalah kompleks ya. Diabetes mellitus itu ada yang keturunan, ada yang tidak keturunan. Rata-rata diabetes yang tidak keturunan itu pankreasnya tertutup lemak ya. Karena pankreas tertutup lemak, otomatis hormon insulin tidak bisa keluar maksimal. Kalau sekresi insulin tidak keluar maksimal, otomatis terjadi penumpukan kadar gula darah. Berarti produknya apa? Enzim, probiotik, Dipsy, Power Mix. Butuh SOD enggak? Butuh. Ya. Power Mix ini adalah sifatnya adalah regenerasi sel ya. Kalau regenerasi sel itu berarti perbaikan sel. Bisa Pak, tapi butuh waktu. Insulin growth factor ini adalah membantu penurunan kadar gula darah. Terus yang paling murah meriah adalah Herbal Essence. Herbal Essence, kandungan yang untuk menurunkan kadar gula darah apa? Mulberry leaf, ya, daun mulberry. Kandungan daun mulberry bisa untuk menurunkan kadar gula darah. Ya Pak,
yang baju hijau? Ya. Ya. Ya, baik. Ini bahas kekentalan darah. Tak kira sudah untuk kekentalan darah atau sumbatan pembuluh darah sudah paham ya. Orang yang mengalami kekentalan darah ada 2 faktor. 1, kurang minum. 2, kurang serat. 3, terlalu banyak lemak. Ya. Itu 3 hal itu yang bikin tubuh kita mengalami kekentalan darah. Kalau produk kita adalah Deep-C, ya. Selain Deep-C, kita tetap harus menganjurkan pasien itu minum air putih hangat, ya. Air putih hangat, jangan dingin. Kalau ada pasien yang tekanan darah tinggi, diabetes tinggi, sukanya minum air dingin, coba Anda edukasi, Bu, Ibu sekarang kan kadar gula darah naik, terus tekanan darah tinggi juga naik. Orang diabetes yang kadar gula darahnya naik, itu darahnya encer apa kental? Kental ya. Kenapa kental? Karena gula, ya. Kita bayangkan aja pabrik gula, nek mau jadi kristal kan cair dulu ya. Itu kan jalannya lambat ya. Kalau air digelontor gitu langsung serut ya, lancar ya. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Nah, butuh namanya Deep-C. Deep-C ini sangat membantu untuk mengencerkan darah. Sebentar. Pada prinsipnya tidak, karena pasien AIDS ini adalah virus, ya. Virus berarti yang dibutuhkan adalah kekebalan tubuh. Ya, power mix, spirulina. Pembengkakan jantung. Pembengkakan jantung gampang, Mbak. Ya. Nah, itu sudah dijawab ya. Kenapa terjadi pembengkakan jantung? Sekarang saya gambarkan untuk patofisiologinya. Kenapa dia bengkak jantungnya? Bengkak jantung. Bengkak jantung itu karena aliran darah tidak lancar. Kenapa aliran darah tidak lancar? Sehingga jantung itu akan memompa lebih keras. Lama-kelamaan jantungnya bengkak. Berarti solusinya apa? Deep-C. Ya, sebentar. Ya. Cekuan, gelegean. Antop, ya antop. Oke, saya jawab ya Mbak. Nek gelegean itu adalah proses reflux esofagus atau reflux asam lambung yang naik. Baik, orang tipes. Orang tipes itu diobati dengan antibiotik. Ini konsep harus ditulis. Orang tipes itu diobati dengan antibiotik. Nah, padahal orang tipes itu terletak di usus
halus. Nah, probiotik ini sangat berperan penting. Kalau kita pasien tipes diobati antibiotik, otomatis bakteri menguntungkannya mati. Benar, bakteri jahatnya yang sekian banyak 1/1600 itu mati, sembuh. Tapi bakteri menguntungkannya juga hilang. Kalau bakteri menguntungkannya hilang, bagaimana dinding ususnya berlendir lagi? Bisa untuk menyerap makanan. Lama-kelamaan ususnya tipis, tahu-tahu perforasi usus. Jadi perlu probiotik ya. Anak-anak semakin banyak bakteri menguntungkan itu sehat. Ya. Tahu enggak bakteri menguntungkan itu sekali yang menempel di jonjot usus itu butuh berapa? Kurang lebih 500 juta. Paling pinter itu. Apal. Kelingannya 500. Pokoknya ono satu fili itu kurang lebih 500 juta bakteri. Padahal diameter usus berapa senti? Panjangnya berapa meter? Ya. Sekali minum obat tipes mematikan bakteri menguntungkan cukup banyak. Rata-rata yang bakteri menguntungkan di usus itu berkurang, otomatis banyak diare, banyak mual, banyak kembung, banyak ceguken, banyak kalau wanita keputihan. Ya, betul seperti itu. Ya, Bu Aminah. Jadi gini, saya punya orang dan dia permasalahannya itu tremor dan daya tahan tubuhnya lemah. Kasih enzim probiotik Power Max, spirulin, ketika dia minum Power Max itu dia muntah. Terus ya. aku nggak cocok Mbak sama susu itu aku muntah. Ya. Dia nggak intoleransi laktosa atau Bu? Tidak, maksudnya tidak alergi dengan susu. Baik. Sebenarnya muntahnya itu karena lambungnya bermasalah. Ya, jadi kita nggak perlu takut. Kadang-kadang, Mbak, ini nggak cocok, ini bikin muntah, ini bikin sakit. Baik Bu, akan saya jelaskan. Produk Sanhub itu bukan kimia. Produk Sanhub ini adalah makanan. Jadi kalau ibu terjadi mual, muntah, itu berarti masih proses penyakit. Ya. Oke, Mbak Mun. Apa? Udah habis kertasnya? Ya. Baik, rata-rata orang yang berpenyakit kronis kalau dicek IRMA itu tidak bergerak. Jadi kalau jenengan sudah tahu dia sariawannya banyak, berarti langsung diresepkan. Enzim probiotik Power Mix ya. Oke, Mbak Nana. Ya, oke. Kadang-kadang gini, cancer ya, cancer yang lebih aman untuk peresepan produk Sanhub itu, kenapa kaki bengkak? Kita lihat penyebaran kansernya sudah sampai mana. Tapi kalau sudah penyebaran di ginjal, maaf, tidak bisa bicara. Cuma membantu untuk pendampingan saja, ya. Jadi sebenarnya produk Sanhub sangat membantu Mbak. Tapi kalau sudah sampai metastasenya di ginjal maupun di hati, berat ya. Hanya mukjizat dari yang di sana. Tapi tetap berusaha Mbak.
Karena dia juga butuh nutrisi. Ya, dievaluasi dulu. Dia bengkaknya karena apa? Ya, kansernya sudah metastase kemana? Ke ginjal. Ya, itu berarti bengkaknya bukan karena nutrisinya Sanhub, karena ginjalnya bermasalah. Jadi diteruskan tidak apa-apa sebenarnya. Kalau dengan dosis maksimal tambah bengkak banget. Berarti perlu dikurangi, ya, dikurangi. Yang terpenting enzim probiotiknya masuk, power mix-nya juga masuk, ada spirulinanya. Berarti spirulinanya dilepas, ya. Jadi SOD-nya aja yang masuk. Ya, kadang-kadang ada yang karena sudah metastase di ginjal, karena ginjal kan tidak butuh protein yang banyak. Kalau power mix aman untuk apa ya? Untuk ginjal. Kalau spirulina sangat tinggi banget proteinnya. Jadi tidak apa-apa power mix-nya masuk. Power mix ya juga tidak bisa full. Ya, tetapi tetap ada proteinnya itu power mix. Nah, yang paling aman ya enzim probiotik itu. Ya, SOD, tunas gandum. Ya, karena dilema ya, nek kanker sudah metastase di ginjal memang agak berat. Ya. Siapa lagi? Atau sudah cukup karena waktunya sudah lebih dari 5 menit? Atau ditambah? Cukup ya. Oke, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Ruru. Kalau produk aja nggak ngantuk ya. Kayaknya digali tuh nggak habis-habis gitu ya. Iya. Tapi ingat ya, Bapak dan Ibu juga harus menguasai selling point produk kita. Karena di kompetitor banyak yang sama. Ya mesti kayak misalnya kadang-kala hal-hal yang sederhana. Dipsi minyak ikan kita bedanya apa dengan minyak ikan yang lain? 1000 mg tidak mengandung vitamin A sama vitamin D. Itu juga harus disampaikan. Ya kan? Terus apalagi misalnya di botolnya probiotik 10 miliar. Kok ditanya gimana? Cara ngitungnya piye? Oh, piye itu, Pak? Loh, karena sudah tercantum di label di brosur 10 miliar klaimnya. Nah, cara ngitungnya gampang. 1 gram probiotik isinya sampai 2 miliar probiotik. 1 gram probiotik ya, isinya sampai 2 miliar. Ya, punya kita probiotiknya berapa? 2 gram. Adanya 30 saset, ketemulah 10 miliar ke atas. Ya, lu kok jadi produk lagi? Terus yang kedua, seperti dia dibilang sama Mbak Ruru, produk kita adalah makan. Nah, makanya dapat penghargaan dari AANM, Asosiasi Obat dan Makanan ya, Amerika ya. Itu mendapatkan penghargaan sebagai food for medical use. Itu penting. Food for medical use. Makanan tetapi bisa untuk membantu pengobatan. Itu penting banget kan? Ya, itu harus paham. Hal-hal seperti itu harus dipahami. Bukan hanya hafal itunya saja, tadi ngetes probiotik ada 6 apa saja, itu juga memang penting gitu loh. Jadi memang nyambung dengan materinya Pak Z, investasi waktu dan uang, tenaga untuk belajar gitu. Sip ya, tambah pinter ya. Jualannya tambah kenceng. Oke Bapak Ibu semua, kita akan masuki isoma. Istirahat, sholat dan makan ya. Nanti jam 12.45, jam 1 kurang seperempat kita kembali ke sini. Terima kasih.
Silakan, tepuk tangan untuk kita semua.